Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabaran Anda semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ibu senang sekali mendengar kalau kalian pada hari ini berkeadaan sehat ya. Semoga hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya ya, belajar. Oke ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya pembelajaran kita mulai dengan berdoa dulu ya. Coba salah satu teman kalian yang biasa memimpin doa siapa? Kelas ya, Rizky. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sholana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatam min lisanina yafqahul qawlana. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamila waj'alna minas sholihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak hadir hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, sudah siap belajar? Siap. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek dulu lah di bagian tempat duduknya, mana tahu ada sampah atau apa, atau ada kancing bajunya yang lepas. Nah, tolong dirapikan dulu ya. Oke? Sudah? Sudah. Oke. Nah, jadi sudah siap belajar ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan ya rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, mari kita sama-sama memulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Coba salah satu teman kalian yang bisa memimpin ke depan, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pilihan di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pilihan di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo
speaking dulu ya. Ya. Kita ikut dulu ya, dengarkan speakingnya. Ya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Kalau kau senang hati bilang oke. Oke. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati dan senang semuanya. Kalau kau senang hati bilang siap. Siap. Oke. Kalau kau senang hati bilang oke. Oke. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati dan senang semuanya. Kalau kau senang hati bilang siap. Siap. Siap belajar ya. Ya. Oke, tepuk tangan 1 kali. Oke, tahu nih pembelajaran kita di sebelumnya. Masih ingat nggak? Masih ingat dengan belajar kita sebelumnya? Pertemuan sebelumnya. Ayo, tentang apa? Pengukuran. Hah? Tentang pengukuran. Coba kalian bisa diceritakan mengenai pengukuran. Coba Rizky. Apa yang kamu ketahui? Alat ukur. Alat ukur ya. Berarti kita kemarin sudah belajar mengenai ya besaran pokok dan besaran turunan ya. Besaran pokok salah satunya apa kemarin? Mengukur panjang ya. Apa alat ukurnya? Meteran. Meteran ya. Apa satuannya? Meter. Meter ya. Oke, berarti sudah masih ingat ya pelajarannya, tetap diingat ya. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, Ibu ada mau menunjukkan nih beberapa benda. Gambar apa di sebelah kanan Ibu? Batu. Nah, batu ya. Di sebelah kiri? Kayu. Iya, ini bendanya kah? Kayu. Sebelah kanan batu, sebelah kiri kah? Kayu. Kayu. Ingat ya. Nah, yang kamu lihat. Apa? Air. Ini air. Air putih ya. Ya. Nah, ini Air teh gelas. Oke. Dan satu lagi. Oke, ini balon ya. Nah, dari benda-benda yang Ibu tunjukkan tadi, Ibu mau kalian mengelompokkannya sesuai dengan kelompoknya. Misal balon sama air, Ibu mau kalian mengelompokkannya. Oke, ngerti? Ngerti ya. Nih, tuliskannya di kertas sticky note ini, kemudian ditempelkan ya. Ya, 1 menit aja. Nih masih ada barangnya, ada air, ya, air putih, kemudian ada teh gelas, ya, dan ada batu, ya, ada kayu, ya. Nah, kalian aku minta mengelompokkannya. Kemudian ada balon. Oke, nah yang satu kelompok itu apa aja? Tulis. Udah, tolong ditempel di depan. Di papan tulis. Oke. Dulu ya, ada sini buat air dan teh gelas, ya. Ya. Batu dengan kayu, terus balon sendiri. Nah, ya. Kemudian apa dasarnya kalian mengelompokkan seperti itu? Batu dengan kayu tadi, teh gelas dengan air putih, terus balon sendiri. Apa dasarnya? Berdasarkan wujud zat. Berdasarkan wujud zat. Iya, pintar. Pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang wujud zat dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ibu menginginkan ya setelah pembelajaran ini kalian mampu ya mendeskripsikan perbedaan ya keadaan partikel, zat, padat, cair
gas ya. Nah, nanti kalian Ibu kasih LKPD dan dikerjakannya di dalam kelompok ya, di dalam kelompok. Kemudian setelah itu kamu diskusikan, terus terakhir akan dipresentasikan ke depan. Oke ya? Oke, kita lanjut aja materinya. Wujud zat dan perubahannya ya. Apa itu zat? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang ya, atau memiliki volume. Nah, ini pengertian zat ya. Nah, sebagaimana tadi kamu sudah bisa mengelompokkan benda-benda yang tadi Ibu perlihatkan dengan kamu ya, dimana wujud zat itu ada 3 ya. Ada wujud zat padat, kemudian ada wujud cair, dan ada dalam bentuk gas ya, ada 3. Nah, tadi kamu sudah bisa menunjukkannya ya, mengelompokkannya. Nah, zat padat adalah benda yang volume dan bentuknya selalu tetap ya, tidak berubah. Oke, kemudian zat cair ya, zat cair adalah benda yang volumenya tetap tetapi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, itu zat cair. Kemudian gas adalah benda yang volume dan bentuknya ya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, itu gas. Oke, sekarang kita lanjut. Sifat wujud zat. Nah, ini ada beberapa sifat wujud zat ya. Contoh, zat padat, bentuknya itu tetap ya. Ini contohnya. Oke, apa nih? Kayu ya. Kemudian volumenya juga tetap. Nah, kemudian zat cair itu berubah sesuai dengan wadahnya, itu bentuknya ya. Nah, ini contoh. Ini zat cair ya. Nah, dia dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Kalau dia di dalam gelas, bentuknya seperti gelas ya. Kalau dia berada di dalam botol, ini juga zat cair ya. Kalau dia di dalam botol, bentuknya seperti botol ya. Nah, itu. Kemudian gas ya. Gas ini bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya ya. Nah, kita contohkan tadi ya. Ini ada balon ya, di dalamnya ada gas ya. Ya. Nah, ini bentuknya itu dapat berubah sesuai dengan wadah ya. Nah, nih kalau yang ini kan lebih besar ya, yang warna hitam lebih besar. Kemudian yang sebelah kiri lebih kecil ya. Bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Kalau kita tiup besar, ya hasilnya besar bentuknya. Kalau tiupnya sedikit, ya gasnya yang sedikit masuk, otomatis bentuknya juga kecil ya. Kemudian volume gas itu berubah sesuai dengan wadah. Ini tadi contohnya, otomatis mana yang lebih banyak kadar gasnya? Yang hitam atau yang hijau? Yang hitam ya. Nah, inilah beberapa sifat zat ya, zat padat, cair, dan gas ya. Oke, baik. Kemudian untuk lebih memahami, ini masih banyak lagi ya perbedaan sifat atau keadaan partikel. Bagaimana bentuk partikel, zat padat, cair, dan gas. Sekarang Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, kelompok sesuai dengan gaya belajar kemarin ya. Nah, sebelah kanan Ibu kelompok visual, sebelah kiri kelompok kinestetik, dan depan kelompok auditori ya. Nah, ini Ibu kasih LKPD-nya ya. Silakan berkelompok menghadap, silakan kursinya geser kelompok.
Nah, juga di sini ya, nih. Oke, ini ada laser dan bahan ya, model partikelnya. Nah, jadi kamu gambarkan kembangkan lagi ya ke bawah. Dan panjangnya sampai 10. Udah semua ya? Sudah. Nah, Ibu minta karena kalian sudah menyelesaikannya, Ibu minta kalian mempresentasikan ke depan ya. Yang kelompok lain boleh menanggapi, bertanya apa ya. Nah, coba posisinya menghadap ke depan ya. Dulu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan berjudulkan perbedaan wujud zat padat, cair, dan gas. Yang pertama adalah wujud gas. Wujud zat. Wujud zat terbagi menjadi 3, yaitu adalah padat, cair, dan juga gas. Nah, setiap dari wujud zat memiliki bentuk dan volume. Nah, jadi di sini kami akan menyampaikan beberapa dari hasil diskusi kami. Yang pertama adalah bentuk dari wujud zat padat. Bentuknya adalah tetap. Lalu volumenya juga tetap. Dan jarak partikelnya berdekatan. Jadi jarak partikel dari wujud zat padat itu berdekatan. Dan juga di sini wujud juga pola partikel dari wujud zat padat ini berdekatan, berikatan sangat kuat. Seperti ini contoh pola partikelnya. Nah, yang kedua adalah wujud zat cair. Wujud zat cair memiliki bentuk bisa berubah sesuai wadah. Nah, wujud zat cair juga memiliki volume tetap dan memiliki jarak partikel yang agak renggang. Bisa dilihat di sini. Dan pola partikelnya bergerak agak renggang. Bergerak bebas terbatas. Jadi bergerak partikel wujud zat cair ini itu terbatas, tidak secara bebas. Bisa dilihat di sini ada contoh pola partikelnya. Lalu yang ketiga adalah wujud zat gas. Wujud zat gas bentuknya bisa berubah sesuai wadah. Volumenya juga bisa berubah sesuai wadah. Dan jarak partikelnya adalah renggang. Dan di sini ada contoh pola partikelnya. Pola partikelnya itu bergerak bebas. Ya, jadi wujud zat gas itu dia bisa bergerak bebas dan berikatan sangat lemah. Jadi berbeda seperti wujud zat cair yang berikatan berikatan tidak kuat. Nah, jadi wujud zat cair itu berikatan tidak kuat, sedangkan wujud zat gas ini berikatan sangat lemah. Nah, di sini ada bentuk pola partikelnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Nah, ya. Nah, berarti kan semuanya tadi sudah dipresentasikan ya. Nah, dipersilakan untuk kelompok lain mau menanggapi apa yang dipresentasikannya. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Kan 3 contoh zat padat. Baiklah. Kayu, kenapa kayu termasuk dari wujud zat padat? Karena bisa kita lihat kayu bentuknya itu adalah tetap dan volumenya juga tetap. Yang kedua adalah batu. Batu juga sama seperti kayu, bentuknya tetap dan volumenya juga tetap. Yang ketiga yang bisa kita lihat adalah ranting kayu. Ranting kayu juga sama, bentuknya tetap dan volumenya juga tetap. Sampai sini ada lagi yang mau dipertanyakan? Ya, ada lagi yang tidak jelas?
yang dipresentasikan. Bertanya, silakan. Buat contoh wujud gas. Baiklah, contoh wujud gas lagi katanya. Wujud gas memiliki dua contoh yang akan saya sampaikan. Ini adalah yang pertama asap. Asap memiliki volume yang bisa berubah. Kedua adalah uap. Uap juga merupakan salah satu contoh wujud dari gas. Wujud dari zat gas. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perbedaan wujud zat. Wujud zat dibagi menjadi 3. Ada zat padat, zat cair, zat gas. Mempunyai volume tetap, bentuk yang tetap, gerak partikel bergetar kecil, gaya tarik menarik berikatan sangat kuat. Jarak antara partikel rapat, pola partikel seperti ini, dan ada juga zat cair. Zat cair memiliki volume yang tetap, bentuk berubah sesuai wadah, gerak partikel bergerak bebas terbatas, dan gaya tarik menarik berikatan tidak kuat, dapat mengalir. Jarak antar partikel agak renggang seperti ini, dan di sini ada juga wujud zat gas. Volume zat gas berubah, bentuk berubah sesuai wadah, gerak partikelnya bergerak bebas, gaya tarik menarik berikatan sangat lemah, dapat menyebar dengan bebas. Jarak antar partikel renggang seperti ini. Baiklah, di sini ada yang mau ditanyakan? Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan. Kami ingin menanyakan 3 contoh dari zat cair. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Zat cair ada air putih, minyak, air teh. Ada lagi yang bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, cukup sekian lagi. Ada lagi mengerti semua di kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kesilapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok aktif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya tetap, bentuknya tetap, gerak partikel bergerak kecil, gaya tarik menarik berkaitan sangat kuat, jarak antar partikel rapat, dan pola partikel seperti ini. Yang kedua, zat cair, volumenya tetap, bentuknya berubah sesuai wadah, gerak partikel bergerak bebas dan terbatas, gaya tarik menarik berkaitan tidak kuat dan dapat mengalir. Jarak antar partikel agak renggang, contoh partikel seperti ini. Yang ketiga, zat gas, volumenya berubah-ubah, bentuknya berubah sesuai wadah, gerak partikel bergerak bebas, gaya tarik menarik berkaitan sangat lemah dan dapat menyebar dengan bebas, jarak antar partikel renggang, contoh partikel. Ada yang ingin ditanyakan? Gunung yang Anda buat termasuk zat apa? Dan jika gunung itu meletus, zat apa yang dikeluarkannya? Gunung termasuk zat padat, dan jika gunung meletus, yang akan dikeluarkannya adalah zat cair. Oke, terima kasih. Ada lagi? Dah ngerti semua? Ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus.
wujud itu terbagi Menjadi tiga. Nah, wujud itu terbagi menjadi Tiga. Wujud zat itu ya, yaitu Zat padat, zat padat, zat zat cair, cair, dan zat gas. ya. Nah, kemudian ya, ketika wujud ini mempunyai perbedaan sifatnya. Ya, tadi sudah sama-sama kamu sebutkan tadi apa aja perbedaannya. Kalau wujud padat apa bentuknya? Tetap. Ya, kemudian kalau zat cair bentuknya Berubah sesuai wadah. wadah. Kemudian gas Berubah sesuai wadah. berubah sesuai wadah. Kemudian volume zat padat gimana? Tetap. Bagaimana pola partikelnya ya? Zat padat, cair, dan gas. Kan itu yang kita pengen tahu tadi ya, bagaimana pola partikelnya. Nampak perbedaannya? Nampak. Kalau pola partikel zat padat gimana? Rapat. Rapat sekali. Kalau cair? Renggang. Kalau gas? Renggang. Sangat renggang sekali ya. Nah, perbedaan partikel zat padat, cair, dan gas sampai di sini ya. Udah ngerti semua? Sudah. Oke, kalau untuk materi yang akan datang ya, kita belajar mengenai perubahan wujud zat. Jadi zat tadi ada zat padat, cair, dan gas, itu bisa mengalami perubahan. Tolong dibaca dulu ya materinya sebelum kita masuk pada pertemuan yang akan datang. Oke, Ibu akan melaksanakan asesmen ya. Oke, silakan dijawab Ibu. Sudah selesai? Sudah. Selesai ya. Sudah dibuat namanya? Sebelumnya Ibu pengen tahu nih refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, pada bagian mana dari pembelajaran ini yang sulit menurut kamu? Agak susahnya tidak sulit lagi. Gimana caranya? Supaya tak sulit lagi? Contoh kayak kelompok baca LKPD. Memahami LKPD-nya dulu. Ya, betul. Boleh. Ada yang lain caranya supaya tidak dapat kesulitan dalam presentasi? Oh iya, percaya diri ini yang paling penting. Yang adanya pembelajaran hari ini nilainya 1 sampai 5 bintangnya. Pembelajaran hari ini kira-kira kamu dapat bintang berapa ya? Coba sebelah sini dulu. Bintang 5. Wow, paling tinggi. Kelompok sini bintang berapa? Bintang 4 ya. Kalau kelompok ini bintang berapa? 5. Bintang 5, hebat ya. Kita ekspresikan pembelajaran hari ini dari muka kamu, ekspresinya. Coba sebelah sini. Melihat ekspresi muka pembelajaran hari ini. Bis, mantap. Berarti senang ya, bahagia ya. Iya, kalau sini coba ekspresi pembelajaran hari ini gimana? Bahagia? Bahagia. Senang berdiskusi? Senang. Senang berkolaborasi? Senang. Senang menonton video? Senang. Oke, ya. Kalau sih Satria? Oh, senyum aja, datar ya. Iya, terima kasih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ibu menutup? Oke, ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.